Baik, seberapa yang sudah hadir kita akan bersama-sama menaikkan kepada kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Itu Ibu Gembala yang kami tinggal di sini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia Allah kita, Allah yang besar dan berkuasa. Haleluya. Menyembahmu di sini.
bersyukur kami boleh lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau senangkan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan mengalami masalah Tuhan beri kemenangan, yang jatuh dan terpuruk Tuhan angkat dan pulihkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, lindungi mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini, dan kami bersama-sama memberi pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberkati Tuhan dengan puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Dialah segalanya. Dia bagiku. Kita bersyukur karena Dia luar biasa buat kita. Amin. Haleluya. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya. Besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya. Besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, amin, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, amin, haleluya. Dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu baik dalam hidup saya dan saudara. Anak Allah, Yesus namanya. Dia mati dan bangkit untuk kita semuanya. Kita bangga, kita punya Dia, Yesus yang luar biasa, yang menebus saya dan saudara dari dosa. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati.
berarti semakin tidak hidup. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ada banyak hal-hal yang membuat kita bisa merasa takut dan kita bisa mungkin meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini pujian dan firman yang akan kita dengar membawa kita untuk kita semakin dekat. Firman Tuhan melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Katakan kepada diri kita masing-masing. Tak usah ku takut. Terima kasih Tuhan. Allah menjagaku. Tak usah
Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kita ada di minggu pertama bulan Oktober. Kita beribadah sekaligus mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan saya akan baca dari Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Markus pasal pasal 5 ayat pertama sampai ayat 13. Judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, ini adalah sebuah cerita di mana Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuk orang di Gerasa. Dari cerita ini saya mau menyampaikan 2 poin. Karena memang hari ini sekaligus dengan perjamuan kudus, maka perenungan firman Tuhan mungkin lebih singkat dari biasanya. Jadi saudara, Yesus ketika datang ke daerah Gerasa langsung ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Sudah bertahun-tahun dia kerasukan setan. Tidak ada yang mampu mengusir, tidak ada yang mampu menyembuhkan. Selidik punya selidik, setan yang merasuk dia bukan cuma satu, banyak jumlahnya. Makanya disebut legion, kumpulan setan-setan. Jadi kita bisa bayangkan yang merasuk orang itu banyak sekali. Kalau saja virus corona yang kena ke orang mungkin jumlahnya sedikit, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau virus corona itu yang kena masuk ke orang itu banyak, wah itu bisa berat. Itu virus, ini setan saudara. Setan merasuk. Setiap hari dia berteriak-teriak, dia memukul-mukuli dirinya dan dia berbahaya bagi orang lain. Dia bisa menyerang orang lain, dia bisa memukul orang lain. Nah, oleh karena itu dia diisolasi oleh masyarakat. Tidak boleh masuk kampung. Dia hanya boleh ada di pekuburan. Dia hanya boleh ada di daerah sepi. Kasihan saudara. Dia bagaikan virus yang tak boleh masuk ke kampung, ke masyarakat. Gampangnya masyarakat lagi melockdown dia. Dia hanya boleh di pekuburan saja. Lalu ketika Yesus datang, maka orang itu disembuhkan. Yang mau saya bagikan yang pertama, saudara, dari cerita ini adalah bahwa ternyata kasih Tuhan Yesus lebih besar daripada kasih orang-orang kepada orang yang kerasukan setan itu. Dia penduduk asli situ. Dia punya famili banyak di situ.
Tetapi karena kerasukan setan dan gak bisa sembuh-sembuh, membahayakan orang lain, maka dia diisolir, dia tidak diperhatikan oleh masyarakat di situ. Bahkan di akhir cerita, kalau saudara baca terus kisah itu, ketika ada babi-babi yang dirasuk oleh setan yang keluar dari orang itu, lalu babi-babinya nyemplung ke Danau Galilea dan babi-babi itu mati, masyarakat malah sedih karena babinya mati. Yang punya babi itu, yang punya peternakan babi, sedih karena 2000 babinya mati. Bukannya seneng kalau orang gila itu lepas dari kerasukan setan, tapi malah sedih karena babi-babinya mati. Berarti saudara, kasih Tuhan Yesus lebih besar dari kasih keluarga, lebih besar dari kasih orang-orang yang ada di situ. Kadang-kadang di masyarakat tanpa disadari bisa seperti itu. Ada orang-orang yang dianggapnya tanda kutip sampah masyarakat. Ada orang-orang yang dianggapnya nyusahi masyarakat. Ada orang-orang yang dianggapnya ngerepoti keluarga. Akhirnya dikucilkan, akhirnya dijauhi. Gak ada yang mau ngerawat, gak ada yang mau memperhatikan. Padahal sebenarnya orang-orang seperti itu butuh perhatian. Orang gila ini bukan salah dia, karena dia kerasukan setan. Tetapi tidak ada penduduk pada waktu itu, di masa itu, yang peduli kepada orang ini. Ternyata Yesus peduli. Yesus mengusir setan, Yesus membebaskan dia dari ribuan setan yang ada di dalam diri dia. Kasih Tuhan lebih besar dari kasih manusia. Kalau ada di antara kita mungkin yang sempat dikucilkan oleh keluarga, yang tidak dianggap oleh keluarga, mungkin karena salah kita dikucilkan dari masyarakat mungkin. Kita tidak dianggap mungkin oleh masyarakat karena kita sering nyusahi masyarakat, kita sering repoti masyarakat misalnya. Jangan khawatir saudara, ada pribadi Yesus yang memberi perhatian kepada kita. Asal kita mau datang kepada Yesus. Orang gila ini ketika lihat Yesus, dia langsung menghampiri Yesus. Dianya kepingin sembuh, tetapi roh yang ada di dalam dirinya yang tak mau keluar. Roh yang ada di dalam dirinya berkata, apa urusanmu? Aku masih betah ada di dalam diri orang ini, jangan engkau usir. Tapi orang ini ingin bebas. Dan Yesus membebaskan. Jadi saudara, kita tinggal di lingkungan keluarga besar, di lingkungan masyarakat, kita mendapatkan kasih perhatian dari orang-orang. Tapi seandainya suatu saat, karena kita tidak salah, atau karena salah kita, atau karena kita orang percaya, lalu kemudian kita agak dibedakan misalnya dari keluarga, kok ini jeni dewe? Kamu percaya Yesus kok kamu sih dewe misalnya. Lalu kemudian perhatian mungkin menjadi kurang. Jangan khawatir, ada Yesus. Yesus sengaja datang ke situ hanya untuk satu orang Gerasa. Habis itu dia diusir keluar karena masyarakatnya jengkel, khususnya yang punya ternak babi. Wah, goro-goro Yesus datang aku rugi. Langsung Yesus pergi lagi saudara, hanya demi satu orang dia datang. Kasihnya lebih besar daripada kasih keluarga. Gerasa itu desa yang gak gede, kemungkinan itu penduduknya masih famili semua dengan yang kerasukan setan itu. Tapi gak ada yang memberi perhatian. Tapi Yesus memberi perhatian. Jadi kita bangga, kita patut bersyukur. Kalaupun saudara mengalami kurangnya perhatian dari keluarga besar misalnya, ada Yesus yang akan menggantikan perhatian itu. Dia siap, dia tampil, dia peduli. Syukur-syukur, puji Tuhan kalau kita dapat perhatian dari keluarga besar, kita dapat perhatian dari masyarakat, puji Tuhan. Kita juga saling memperhatikan, kita di masyarakat kita juga harus saling tolong-menolong, saling memperhatikan. Tapi mungkin kita alami seperti yang orang kerasukan setan ini alami.
Mungkin kita kurang perhatian dari keluarga besar karena kita pengikut Kristus misalnya. Jangan khawatir, saudara. Ada Yesus yang memberi perhatian. Poin yang kedua yang terakhir. Kasih Yesus kepada orang ini lebih besar daripada nilai babi-babi itu sendiri. Yesus berkata kepada roh-roh jahat yang jumlahnya banyak, keluar. Aku nggak mau keluar kalau belum ada tempat penggantinya. Lalu di situ ada sebuah lereng kayak perbukitan yang dekat dengan Danau Galilea. Di situ ada kawanan babi, jumlahnya 2.000, saudara. Di Manado kemarin, adik ipar saya mengadakan 40 hari meninggalnya mama mertua saya, mama dari Ibu Gembala. Itu potong babi. Babinya yang paling bagus, 5 juta harganya, saudara. Ya. Kalau kali 2.000, 1 M. Nyawa, jiwa, nilai dari orang yang kerasukan setan lebih bernilai daripada babi yang 1 M itu. Karena Yesus berkata, pindah sana ke babi. Babinya langsung terjun bebas ke Danau Galilea, mati lemas. 1 M kalau dikurskan sekarang. Makanya yang punya peternakan jengkel, saudara. Mungkin hanya itu jumlah babinya. Kalaupun ada yang tidak dibawa ke perbukitan, di rumah ya mungkin tinggal seberapa. Tetapi masyarakat khususnya peternak babi memandang babi itu lebih bernilai daripada orang. Yesus tidak. Ini orang harus dibebaskan. Terus setannya dipindahin ke babi, babinya masuk ke danau mati. 2.000 kalau kali 5 juta 1 miliar. 10 ya, 10 miliar malah tuh, maaf. Ya 5 kali 2 10, nolnya 6 benar, 10 miliar. 1 orang dibandingkan 10 miliar, saudara. Kayaknya kok seringkali kita lebih berat 10 miliarnya daripada 1 orang. Biarin aja lah itu, nyusah-nyusahin, mau mati mau hidup, daripada saya rugi, nombok. Yesus tidak. Ini nilai orang, nilai manusia bisa dikatakan jauh di atas segala materi yang ada di dunia ini. Itu yang ada 2.000. Kalau yang ada di situ 5.000, ya nyungsep semua, saudara, ke Danau Galilea. Yesus nggak pikir panjang, babi kok, binatang, mati lemas, saudara. Apakah kemudian masih dimanfaatkan, dipotong? Saya nggak tahu, ceritanya nggak berlanjut, saudara. Tapi yang jelas selesailah peternakan itu. Tapi 1 orang ini selamat. Jadi Yesus memandang saya dan saudara jauh lebih bernilai daripada materi. Tapi seringkali kita memandang materi lebih bernilai daripada Tuhan Yesus. Betul atau betul? Bukan di sini, kebanyakan di tempat lain. Tinggalkan Yesus karena jodohnya pengusaha, pejabat. Wih, kaya ini, masa depan pasti ini. Pensiunnya gede, hartanya banyak. Tenang deh. Tinggalkan Yesus. Nah, orang-orang yang seperti itu memandang dunia lebih bernilai dari Yesus. Padahal Yesus memandang kita lebih bernilai daripada dunia ini. Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita, saudara. Dunia ini ciptaan nanti akan berlalu, nanti akan habis, nanti akan hancur di akhir zaman. Tapi saya dan saudara akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Makanya 1 orang dia harus selamatkan. Meskipun habis itu dia diusir, gak apa-apa, yang penting 1 orang ini diselamatkan. Nah, perlakuan yang sama kepada saya dan saudara.
Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dengan kita melihat roti dan anggur, dia mati di atas kayu salib. Itulah bukti kasihnya terbesar bagi kita. Dia rela untuk mengorbankan dirinya. Mana ada nabi, rasul, pendiri agama di dunia ini yang mengorbankan dirinya untuk umatnya? Gak ada. Gak ada. Musa, meskipun pelayanannya begitu susah, begitu sulit, tapi dia mati tua. Bukan mati mengorbankan diri untuk umatnya. Hanya Yesus. Karena dia tahu umatnya harus diselamatkan. Tanpa pengorbanannya di atas kayu salib, gak ada yang bisa selamat. Makanya dia menuju ke kayu salib. Demi apa? Demi keselamatan umatnya. Dia rela diusir dari Gerasa. Dia rela dimaki-maki, dimarah-marah oleh peternak babi. Dia ikhlas, dia rela. Yang penting satu, orang gila yang kerasukan setan ini harus sembuh. Itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Menjadi perenungan bagi kita, saudara. Kalau demikian, siapa yang bisa menyaingi Yesus dalam hal kasih kepada kita? Kalau saudara bisa menjawab, ada om, hebat. Kasih Yesus lebih hebat, lebih besar dari kasih keluarga besar. Kasih Yesus lebih hebat dari kasih penduduk pada waktu itu. Dan kasih Yesus kepada kita ternyata dia memandang kita sebagai makhluk yang paling bernilai dibandingkan dengan duniawi. 10 miliar hilang masuk danau Galilea, enggak urusan Yesus, yang penting satu ini harus selamat. Demikian juga perlakuannya kepada kita. Lambungnya tertikam di atas kayu salib, enggak peduli dia, yang penting kita selamat. Dia dimahkotai duri, dia alami rangkaian penderitaan dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore dia mati. 12 jam, saudara. Dia enggak pedulikan itu. Supaya saya dan saudara selamat. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa menyaingi kasih Yesus? Kalau tidak ada, jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Kuatlah iman di dalam Yesus. Rajin-rajin muliakan Yesus. Karena hanya Dia yang memiliki kasih terbesar di dalam hidup kita semuanya. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya dua pelajaran ini, dua pesan melalui kisah ini, memperkuat iman kita, membuat kita semakin bangga kepada Tuhan Yesus, karena kasih-Nya tiada duanya. Mari Pak Gino dan Pak Budi bisa maju ke depan. Kita nyanyikan pujian betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kita renungkan firman. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan.
Kami mengakui roti ini menunjuk kepada tubuh-Mu yang sudah dipersembahkan bagi kami semua. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan ini, kami menghormati darah-Mu. Kami percaya anggur ini menunjuk, melambangkan darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami semua. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Yesus kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mengampuni kami. Kami adalah orang-orang yang benar karena kami dibenarkan oleh Engkau. Kami memperoleh hidup yang kekal karena Engkau juru selamat kami satu-satunya. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Segala tanggungan kami Kau sudah pikul. Dan semuanya akan selesai dengan baik. Kami alami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Kami sudah terima perjamuan Tuhan ini dengan penucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah hadir memimpin menerima ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami semua. Kami hanya berserah, berpasrah, percaya penuh kepadamu. Engkaulah yang memegang kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ibadah ini. Kita akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemenangannya dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya